Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak coba jawab yang kompak. Bagaimana kabarnya hari ini anak kelas 5B? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, jawab seperti itu ya. Allahu Akbar. Ulang lagi. Kompak. Yang kompak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, terima kasih. Ya, anak-anak yang saya sayangi, bukan, jangan kayak gituin. sebelum kita lanjutkan pertemuan kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara mikrofon kalian boleh dimatikan. Mikrofon kalian dimatikan. Ustaz yang menyampaikan, yang menjelaskan. Mikrofon kalian dimatikan. Ustaz yang menjelaskan. Ya. Mikrofon kalian dimatikan. Ustaz yang akan menjelaskan. Pada pertemuan kali ini di tema 6 hemat air dan energi, Ustaz ingin mengajak anak-anak supaya lebih banyak memahami tentang pantun. Pertemuan pertama Ustaz sudah menjelaskan tentang ciri-ciri pantun. Yang namanya pantun itu bentuk puisi lama Indonesia yang satu, ya, terdiri atas 4 baris yang bersajak AB. Kemudian yang kedua, tiap larik atau tiap baris terdiri dari 4 kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Yang keempat, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Keempat ciri-ciri ini harus ada pada pantun. Contoh, pergi ke kota berangkat pagi. Bersama-sama lebih seru. Ada cara menghemat energi. Matikan lampu bila tak perlu. Coba anak-anak, pantun itu dibaca bersama-sama. Pantun yang kalian lihat pada layar, ya, tolong dibaca bersama-sama. Ustaz besarkan sedikit. Pantun yang ada, pergi ke kota berangkat pagi. Ayo bersama-sama. 1, 2, 3. Pergi ke kota berangkat bersama-sama. Lebih seru ada cara menghemat energi. Matikan lampu bila tak perlu. Masih belum kompak, ya, masih belum kompak. Coba. Pergi ke kota berangkat pagi. 1, 2, 3 bersama-sama. Pergi ke kota berangkat pagi. Bersama-sama. Ada cara menghemat energi. Matikan lampu bila tak perlu. Namanya
Namanya satu baris. Ada garis lalu berisik nih ya, mikrofonnya matikan dulu anak-anak ya. Oke, udah cukup. Baik anak-anak yang saya sayang ini yang namanya satu bait anak-anak. 4 baris. Mulai dari pergi ke kota berangkat pagi sampai matikan lampu bila tak perlu, ini namanya satu bait. Nah, baris yang pertama namanya bahasanya pergi ke kota berangkat pagi, itu baris pertama. Baris yang kedua bersama-sama lebih seru. Baris yang pertama dan kedua ini disebut sampiran. Disebut apa anak-anak? Disebut sampiran. Iya. Sedangkan baris yang ketiga nih ada cara menghemat energi. Baris yang keempatnya matikan lampu bila tak perlu. Itu namanya isi pantun. Disebut isi pantun. Jadi sudah memenuhi syarat. Kemudian nih yang dimaksud bersajak ABAB maksudnya apa sih Ustaz? Yang jam 10. Yang dimaksud bersajak ABAB itu maksudnya apa sih Ustaz? Nih perhatikan baik-baik nih. Yang namanya sajak itu berarti bunyi akhir. Bunyi akhir dari tiap-tiap baris. Bunyi akhir dari tiap baris itu. Pagi terakhirnya apa? Terakhirnya gi itu ya. Seru terakhirnya apa? Ru. Ya. Nah, ini namanya bersajak A dan ini bersajak B. Pagi itu bersajak A, seru itu bersajak B. Kemudian harus yang ketiganya harus G lagi. Energi. Atasnya pagi, belakangnya G lagi nih yang ketiga. Harus sama. Itu namanya pantun. Seru. Nah, ini belakangnya perlu. Nah, itu namanya bersajak ABAB. Jadi bunyi akhir dari tiap-tiap baris itu antara baris yang pertama dan baris yang ketiga. Kemudian baris yang kedua dengan baris yang keempat. Tuh namanya pergi ke kota berangkat pagi. Oke. Itu namanya ciri pantun. Anak-anak yang Ustaz sayangi, dari pantun yang sudah ada, maka itu bisa kita gali isinya. Maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih pantun itu? Maka kalau menggali isi pantun, anak-anak untuk menggali isi pantun, lihatlah baris yang ketiga dan baris yang keempat. Anak-anak melihat pada baris yang ketiga dan keempat untuk menggali isi pantun. Disebut dengan isi dari pantun. Nah, contohnya ini. Pantun yang berikutnya nih. Pergi ke pasar membeli gergaji. Tapi jangan dibuat main-main. Kalau ingin menghemat energi, mari kita mulai sedini mungkin. Tuh baris yang ketiga dan keempatnya apa? Kalau ingin menghemat energi, mari kita mulai sedini mungkin. Pertanyaannya, apa isi pantun tersebut? Yaitu apa? Kalau kita ingin menghemat energi, dimulai dari sejak kecil atau sedini mungkin. Sedini mungkin itu artinya sejak kecil. Kalau ingin menghemat energi itu, jangan kalau sudah besar saja. Tapi kalau ingin menghemat energi, mari kita mulai sedini mungkin tuh. Jadi kalau menggali isi pantun, lihat pada baris yang ketiga dan keempat.
Ya. Nah, berikutnya ada contoh pantun di atas dengan melihat baris ketiga dan keempatnya disimpulkan. Berarti kalau kita ingin menghemat energi itu kan berarti sebuah ajakan untuk menghemat energi sejak kecil, sejak dini. Jadi kalau ada pertanyaan apa isi pantun tersebut, ajakan untuk menghemat energi dari sejak kecil. Nah, tuh cara menggali pantun yang ada harus melihat isi pantunnya, yaitu ada baris ketiga dan keempat, kemudian diolah dengan kalimat kalian sendiri, dijelaskan dengan kalimat kalian sendiri. Kalau ingin menghemat energi, mari kita mulai sendiri, mungkin bisa diganti dengan ajakan menghemat energi sejak dini atau ajakan menghemat energi sejak kecil. Ya. Nah, sama kalau menggali amanat pantun juga melihat pada baris ketiga dan keempatnya, anak-anak. Itu pada yang saya itu ya. Kalau menggali amanat pantun itu anak-anak juga harus melihat pada baris ketiga dan keempatnya yang merupakan dari isi pantun. Ya. Nah, itu anak-anak yang Ustaz sayangi, ya, supaya nanti kalian bisa membuat pantun sendiri. Banyak tuh contoh-contoh pantun ya. Contoh yang lain nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ingin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cari ilmu sampai dapat, jangan putus di tengah jalan. Cari ilmu sampai dapat, jangan putus tengah jalan. Pertanyaannya, apa isi pantun tersebut? Kalau kita ingin menuntut ilmu supaya tidak berhenti di tengah jalan, ya. Jadi kalau kita menuntut ilmu artinya harus terus dari kecil bahkan sampai ke liang lahat sampai kita meninggal itu mencari ilmunya terus menerus. Nah, itu isi pantunnya. Kemudian yang lain, pantun yang lain nih. Pantun yang lain. Jangan suka makan mentimun. Mentimun banyak getah. Jangan suka banyak melamun. Melamun tak ada gunanya. Kalau yang pernah ataupun sering melihat film Uhud dan Ipin atau apa tuh? Iya, yang sering berpantun itu ya. Ipin ya. Iya, itu banyak sering mereka melantunkan pantun. Sering mereka melantunkan pantun. Ya. Nah, itu ya, kalian juga bisa berpantun. Ya. Baik, sampai di sini anak-anak, ciri-ciri pantun, menggali pantun, ya, menggali amanat pantun. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Ustaz beri kesempatan untuk bertanya. Ustaz beri kesempatan untuk bertanya. Ya, barangkali dari yang ada ini kalian belum jelas, silakan ditanyakan ke Ustaz. Ya, silakan ditanyakan ke Ustaz. Bagi yang belum jelas, silakan bertanya. Ya, tunjuk jari. Yang belum jelas boleh bertanya, tunjuk jari. Ya, Mas. Ya, tunjuk jari dengan menekan raise hand. Ya, ya yang ada gambar telapak tangannya itu silakan untuk bisa tunjuk jari dengan menunjukkan tangannya. Baik, sudah jelas semuanya anak-anak? Jelas semuanya? Sudah. Nah, sekarang tugasnya nih, tugas dari Ustaz ya untuk kalian kelas 5B ya, coba masing-masing anak membuat satu pantun, tapi pantun hasil karyanya sendiri. Ada. Jangan melihat pada jangan melihat pada apa itu
Atau melihat pada modul jangan, biar tidak sama dengan yang ada di modul, ya. Biar kalian berkembang. Kalau cari-cari buku yang lainnya boleh sudah. Ya. Jadi tugasnya dari Ustadz membuat satu bait pantun. Ya. Pak, bait pantunnya bebas. Tadi satu bait ada empat baris. Ya. Baris yang pertama, kedua merupakan tampilannya, baris ketiga dan keempatnya merupakan isi. Nah, itu boleh tuh. Jalan-jalan naik pesawat. Lupa ya bahwa memakai masker. Nah, nanti itu isinya nanti apa kalian Jalan-jalan naik pesawat. Jangan lupa beli gelang. Belajar dengan giat masa depan jadi gemilang. Asik itu, bagus sekali. Ya, ya. Kalian tolong tulis di buku atau tulis di lembar kertas, kemudian difoto, kemudian dicaprikan ke Ustadz pantunnya. Ya, jangan lupa namanya siapa. Ustadz ini pantun dari Jetro. Nah, Ustadz ini pantun dari Gavin. Foto, kemudian dikirim ke Ustadz secara jabri. Ustadz ini pantun dari dari Najmi, ya. Jadi nanti dijabrikan, Ustadz akan menilai. Ustadz yakin kalian semuanya bisa. Ustadz boleh diajari nggak sama papa sama mama? Boleh, ya. Iya, ya boleh diajari, boleh sudah. Yang penting hasil karya kalian sendiri. Ya, oke, sampai di sini dulu ya anak-anak yang Ustadz sayangi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita semua dan melindungi kita dari sesuatu yang membahayakan yang tidak kita inginkan. Ya, terima kasih atas perhatiannya yang hadir di webinar Bahasa Indonesia pada siang hari ini. Ustaz sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan di lain waktu webinar yang hadir akan lebih banyak lagi. Dan untuk yang belum hadir nanti bisa bertanya kepada temannya apa tugas-tugasnya ya. Sampai di sini dulu. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys.